Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berikan kita limpah nikmat dan karunia yang tak terhingga. Maka bagi kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan mengikuti segala suruh, meninggalkan semua larangan. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia, mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang-ulang jo kaji kita mengingat diri awak, mamereso diri awak, semoga senantiasa diri awak selalu menjadi lebih baik. Kita terus berbenah, kita evaluasi taruh diri awak dengan kita baca kaji awak pagi kini surah An-Nisa ayat 100 ampet balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 100 sampai balik Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka. La khaira. Da adoi lo edo. Banyak na cerita awak, bisik-bisik awak sesama manusia. Baik itu bercerita sembunyi-sembunyi, bisik-bisik maupun banyak kabar-kabar, cerita-cerita. Illa kecuali yang di dalamnya mengandung muatan kebaikan dari bisik-bisik itu adalah nan pertama man amara bisadaqatin. Nan lain mengandung banyak kebaikan di dalamnya adalah orang berbisik-bisik, mengecek-ngecek dengan menyuruh untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau menyuruh manusia, mengajak manusia untuk beramal baik, babu elok. Au islahim bainan nas, menyuruh manusia, mengajak manusia berdamai, mendamai orang, mampailoan orang. Aku juga kaji. Jadi dimulai dari kata-kata la khaira. La arti tidak, khaira jenis kebaikan. Fi katsirin, pada kebanyakan min najwahum, dari cerita-cerita awak, bisik-bisik awak. Bisik orang berbisik-bisik aku mengapa saya kan? Rahasia, bisik-bisik. Nampak orang ancak barat musuh nutu aja. Nampak orang agak berbeda dengan anu lain lo. Nampak orang agak kayu atau ala bisik-bisik. Ada awak duduk, nampak orang di muka berbisik. Kira awak nan di muka mencelik orang berbisik tu berarti. Contoh jamaah gini gua, mau ceramah ni gua. Awak berbisik-bisik aja. Kau tuangku di pembisiknya, ambon pembisiknya kau.
Kadang-kadang kan tak kata mungkin bisiaknya aku apa nama ko ciri mata ko masih ada, aku hidung kakara hidung ko ada tu. Aku bisiak-bisiak. Atau bisiak gagah na tengku kini ko. Jadi memang di dalam kehidupan itu kan adu-adu jo na nampak. Termasuk dalam hal perilaku awak babisiak-bisiak. Tapi mencaliak kecenderungannya, nan bisiak-bisiak ko lebih banyak mampautan orang, mampakecian orang. Namun aja babisiak-bisiak ko kan antara ngado orang yang menjadi objek pembicaraan awak. Dulu orang babisiak tapi suara dari ada babisiak nama dari. Itu omon-omon. Babisiak kau nak terangah, kau babisiak kita nyoba babisiak kecil itu terangah aja. Itu berisik nama itu. Bukan berbisik tetapi berisik. Nah, jadi Allah mengingatkan kawa bahwa banyak cerita tu ndak banyak lo mudarat. Ndak bara kebaikannya kalau banyak cerita tu. Banyak lo bisiak, banyak lo nenda elok. Banyak nenda elok nan tabisian. Kalau tak elok nan elok pasti agak ancak jadi berjalan-jalan itu. Oleh karena itu dalam konteks amalia awak, perilaku awak, ia memang soal berkata-kata itu pun memang ada pengendaliannya. Nyo sebanyak kecek, banyak salah, sebanyak bisiak, banyak dosa, banyak mudarat. Apa pengana waktu you memang agak suku awak kau manusia kau nafsu awak, potensi dalam diri awak, hawa nafsu awak, ego awak tu kadang-kadang yo suku nak mempakecian ada orang. Yo tidak. Lemah awak mempakecian diri awak seorang. Dan kau masih bodoh, masih kurang, masih lama. Ni kayu tak katua ni. Nak duci nak kau panggaan kau doh. Kau panggaan. Oh gagah wak kini. Bisua akal layu aja wak ni. Oh kuwe wak kini taguk wak kini akal lamah juga. Alek. Kayu awak lu kata tu sama kayu lebih kana diri awak, lewat caliak ke diri awak. Tapi kalau seandainya nan awak ku kadang-kadang lebih acok mencaliak keluar, mangalua. Mangko kalau orang piaman kalau bercerita orang bagarah kok dilabuh baraka gagah, ancak baka cipak, nan sebanan entahlah. Arti ayo di rumah entah. Tapi bang kau awak bawa ke diri awak. Diri awak kau memang ndak do nan cukup, ndak do nan sempurna. Mangko sadar lo awak, ndak dulu pantas awak mempakecek orang lain. Ndak dulu pantas awak untuk mempergunjing orang lain. Karena dia nak mencuki-cuki, karena dia mencibi-cibi, karena dia mencindia-nyindia. Pada awak nanan dia. Pokok iya lah. Maka cucu disiram juga iya supaya agak cegak idiot waktu lain. Jadi mangkonyo dingian berkata-kata itu memang perlu dikontrol. Kalau orang wak pikir pelituati nanang seribu akal. Berpikir walu. Pikirkan apa yang kamu katakan, jangan kamu katakan semua yang kamu pikirkan. Ayo utak penggunaan lu, dipikir utak awak. Kira-kira kalau kau kecil awak tersinggung nak orang. Kira-kira kalau kau kecil awak ba'a dampaknya. Berarti memang pengendalian diri. Mangko dimulai kini la khaira fi katsirin min najwahu. Nyo nak kasar dulu buat dah. Jom kita awak nak ngecek je lain. Ngecek tongku nak dong ngecek je lain. Dah ngecek awak balo. Padahal aktivitas awak dalam hidup kau mungkin lebih 70 atau 80% kau mengecek. Mengecek kini bah awak mengontrol diri awak tu kecek awak kau nan elok ni. Sebab banyak kecek awak bisi awak tu banyak nilai elok. Maka dikontrol di situ. Bisa saja berkata-kata itu dia akan menjadi permata. Walaupun kecen diam itu adalah emas.
Tapi yang jalan-jalan orang bermasalah, kuan yang dia mencela biaya, anak muah meh dah. Para lu di situ menjadi berlian itu mengecek, itu dibutuhkan mengecek. Disitulah amar ma'ruf nahi mungkar dia. Nak muah diam je dah. Apalagi pemimpin, apalagi orang yang bertanggung jawab. Jalan salah, tu ba'a magah nyolai, nak kotiela anyang je, mandamin je. Itu mandamin je. Mandam bin jan anyang ya muah dah. Walaupun dikatakan dalam hadis man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah, beriman hari akhir, hendak berkata-kata yang baik. Kalau hendak elek nak kecian anyang ya lah. Canyang lepas mengecek itu istilah lah mengecek lo mangko kai boh canyang. Tapi kalau seandainya mengecek awak berubah orang deh, itu lebih baik. Berhenti orang melakukan kemungkaran, berhenti orang melakukan maksiat, itu lebih baik. Itu. Jadi kalau dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ada pada suatu hari roh-roh dan malaikat itu berbaris, bersaf-saf. Yaqulu la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Nan mereka ko nak do mengecek-ngecek do anyang yenye kecuali nanyo kecian tu para roh dan malaikat-malaikat tu ndak mengecek kecuali nanyo kecian adalah kebenaran. Kata-kata yang benar, kata-kata yang betul, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menenangkan. Iyo para lulu pendekatannya tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar. Nah, dengan banyaknya cerita yang berpotensi mengandung tidak baik, kecuali ado yang disebutkan di dalam Al-Quran, ado bisiak kau, aku anyang kau bisiak, termasuk menyampaikan man amara bis sadaqatin, majak orang untuk bersedekah. Itu aja kecil tu. Bara pitih ini, bara pitih awakku, bara nanti kana doa sedekah. Awajak beda do zakat. Kalau zakat ku ado nisab kalau sedekah ku bara due, bara talo diajak orang bersedekah. Itu adalah kata-kata atau bisikan atau pembicaraan yang amat baik, dimasukkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Kau pengecualian dari kata-kata tidak tadi, indah ado muatan kebaikannya dari banyak cerita, dari banyak bisiak-bisiak, kecuali yang banyak mengandung kebaikan di dalamnya adalah bisikan, ungkapan, ucapan, perkataan yang mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbagi. Itu nampak tamunan disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi makanya tema-tema atau materi mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbagi, itu adalah yang menjadi perintah Allah. Karena itu dari dinapian, dari dindaan, kemudian diisbatan, kecuali sia orang nan taruh gigih, nyinyir, gagai untuk mengajak atau menyuruh orang untuk berbagi, bersedekah. Karena sedekah kon nilainya nilai plus untuk memberasihan. Istilahkan nan sedekah kon nan kampunya awaknya kan. Harato nan wak makan hasilnya menjadi apa? Kotoran. Harato nan wak tinggal ketika wak mati kesudahnya menjadi apa? Menjadi warisan atau menjadi rebutan, bisa saja menjadi pacakan, bisa saja menjadi batangka. Tapi harato yang kita miliki, yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan untuk siapa? Untuk awak. Iko nak punya awaknya kau. Nak usah mana buang awak kau. Termasuk sedekah itu tabungan akhirat. Tabung untuk anak cucu tentu you dipersiapkan juga. Artinya tentu di manage yang akan menjadi warisan itu diberikan lo penyadarannya.
Itu kan ada opsinya. Ada menjadi warisan. Ada lo nendak duri anak tu menjadi pacakaan. Nyo natijah nak kasinan terus tidak lewat mana buang tu lendak. Kan artinya output dari tindakan awak tu, ketika nan harto awak makan, tu kaki kira kakak mai je awak makan mak. Tu mapure kan oleh ke bandar le, ke kolam le. Itu tu berarti api ini tu. Lo saya sehingga masuk ke muncung awak sampai ke BAB awak itu. Kan bicaranya jangka panjang. Lalu kemudian ada nan awak tinggalkan ketika awak mati. Itu nak mungkin harto ke bawah. Mati awak yo pai harto ko sampai kuburannya. Mati awak bajalan lo auto portuner awak ko mantan awak ke kuburan ke pusaro. Bajalalah anak minantu awak ke kerabat awak mantan awak pusaro. Sauto lo pai lo jo awak menyertai awak amal ibadat sedekah awak. Tapi antara tiga nama yang awak ko tadi, cie tinggalnya lah. Aratun awak sedekahan tu nanti tinggal amal ibadah awak. Oh, oto wanca awak macam-macam mere itu tadi awak membali, banting tulang, basah keringat, yo banape akak perju awak manapenya le bisa awak bawa mati. Ndak. Oh, pulai awak gagah, urang mahwa ancak, anak awak berpangkit ko semacam pangkit awak banyak ko semacam. Lah mati oleh dia bawa dia pangkit tu lain. Le bawa dia keluarga-keluarga awak tu lain. Ndak ada. Dadah kita je pai lain. Awal atau kubur hanya lah pai. Ameh banyak ko nak do dia bawa do. Manga ameh gigi palsu je tangganya durang lain. Ameh aja dekat dia nuan, apalagi ameh tiga manu ya. Ayo. Ayo lah bontor lah udah mangko orang polisi ko lelok lah mana buang yo. Jangan pakai yang pula je ya. Iyo. Lah mangkonyo artinya nang kari pikian kalau nak melalui jalur sedekah berarti itu untuk awak. Kalau ibu lah banyak tabungannya ATM dari rekening, awak mati ampulai buntuang. Ampulai buntuang, bini tambah celai. Asai lah ya. Iyo berkah loh. Lah artinya semua yang awak tinggalkan itu sepanjang ada untuk kebaikan semuanya ada lo berkah. Tentu diselesai lo fardu kifayah awak. Kau utang nala lain dari peninggalan awak. Jangan cimpili bana, alah hobinya kau mati. Kok tahunya kau mati, kau orang polisi kau gati Nyo biar pitih nyo mati kau mah. Tapi dia kadangnya nak tahu mati, maka ameh tonggo buntung lah kami laki-laki kau ni muai. Oh jarang bapak ameh. Kok nambah ameh. Lah artinya adalah bahwa mengajak manusia, menyuruh manusia bersedekah itu adalah kebaikan. Itu kata-kata. Tapi tidak sedar majak, ayo satu lo sekali mengamalkannya. Walaupun di situ adalah bicara soal apa yang dibisikkan, apa yang disampaikan. Mongko majajak untuk bersedekah itu termasuk sesuatu yang punya nilai kebaikan luar biasa. Karena sedekah itu punya nilai, ada nilai pribadi, dampak pribadi. Dirinya dapat balasan kebaikan dari Allah. Apa yang dia tinggalkan itu mendapatkan berkah. Harta dia yang tersisa juga menjadi suci. Jadi barakai, suci dan mendapat balasan dari Allah. Itu untuk pribadi. Tapi untuk sosial ada berdampak untuk kebaikan bagi orang lain. Orang lain ketika menerima manfaat dari infak sedekah itu tadi, pasti ada doa terbaik untuk orang yang memberikan. Tidak hanya dalam bentuk lingkungan, tapi juga alam semesta. Termasuk juga bahwa bersedekah itu pun disebutkan di dalam hadis as-sadaqatu lidaf'il bala. Bersedekah itu sendiri bisa lo menghindari dari bala. Termasuk menghindari bala dari diri awak, cobaan, musibah, termasuk di lingkungan sekitar awak. Kau mengkoin aluh buahnya tu bersedekah awak semua menolak bala. Karena memang
itu sebuah nilai bahwa yang namanya takdir atau apalah nama ketetapan dari Allah kan semuanya itu nan manusia kok kan tidak mengetahui. Dan wak baca itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak dirubah. Apa yang tidak dirubah dan bisa dirubah itu istilahnya ada jarak antara sebelum dan sesudah. Sebelumnya ambo memacikwa mau pindah kamar itu nama berubah. Berarti sebelum dan sesudah. Tapi persoalan bala dan cobaan kan wak nak tahu bila tiboe dan di mati boe. Tetapi ketika awak melakukan ikhtiar awak bersedekah, lalu kemudian dengan ikhtiar awak itu tadi, bisa saja setelah itu hasilnya awak bertawakal, awak terhindar dari cobaan. Nan bersedekahnya adalah ikhtiar, hasil dari ikhtiar itu awak bertawakal. Karena memang awak nak tahu dah sebelumnya tu ba'a dan sesudahnya ba'a, karena tahu dah, oh sebelumnya awak akan dilantak dah tu, setelah tu ada lantak jojek, kan tahu dah mah. Mangko di situ tuh posisi awak posisi tawakal. Dak lo posisi awak mengintervensi Tuhan dak karena awak itu doh. Tetapi harus yakin awak bahwa dengan bersedekah sebagai tawakal awak, sebagai ikhtiar awak, karena itu diperintahkan oleh Rasul, alun tibo bala tu ledo kalau seandainya awak bersedekah. Tapi kalau seandainya awak mengejian de ambo dek lebih sedekah mah. Kemudian lagi salamai jo. Itu alhamdulillah tando sampai sekini antar usaha awak. Lalu kemudian awak menyerah kepada Allah Ta'ala dengan sebuah keyakinan bahwa awak masih terhindar dari cobaan-cobaan. Jadi mungkin perbanyak sedekah itu termasuk punya dimensi sosial dan bisa lo manulak bala. Kan itu jiwa-jiwa kedermawanan. Maka dikatakan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Mulai dulu dekat manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Jadi orang yang menerima manfaat dari sedekah waktu pasti mendoakan kebaikan untuk awak. Siapapun itu. Mengko orang banyak para pengusaha-pengusaha itu, para pebisnis itu, ketika nyong bersedekah, rasa mengalir lo pahalo, mengalir lo rezekinya ketika nyong rajin bersedekah. Kalau semua dia takkan mencuci apa betul? Mengalir aja semua, matu aja, ditimbo semua lo. Kalau lo taruh matu aja muncul lo taruh. Barasia lo. Kemudian muncul tarik matu ayah baru ayah berasihan bertambah kancang lah itu. Cubalah waktu kau membeli semua, mengali semua, kan ditimbul nak. Sudah dikali dalam ayah sudah ditimbul tadi menjadi berasihan dan segala macam. Jadi itu poinnya. Jadi maka sedekah pagi ini le ini ya. sedekah subuh. Jadi makanya itu adalah nilai kebaikan di dalam pembicaraan terbaik. Kalau kayo baca cerita yo, sedekah lah. Cerita je sedekah lah. Itu je cerita lah. Jangan lain-lain cerita lah. Kau ampulai orangnya cerituan, bini orangnya cerituan, bantu orang cerita nak bantu. Oke, saya kata kakonya lo. Lah, itu yang pertama. Atau yang kedua, au ma'rufin, mengajak manusia untuk berbuat baik. Babu elok diajak tadi. Namun muncul awak kau nak boleh lapih dari mengajak orang berbuat baik. Anak awak, minantu awak, keluarga awak. Kan awak lah mengaji sebelum memang bahwa anak awak dosa itu nyolong menangguang. Tetapi tugas awak sebagai pemimpin di keluarga itulah mendidik dan mengajaknya kepada kebenaran. Sepanjang lawak sampai lawak karajon tu awak aman lo lapih lo awak. Kalau seandainya tidak, dosa tanggung jawab awak dan karena awak. Mangko karajo awak adalah menyampaikan, mengingatkan, memberitahu. Takkan Nabi Nuh kali sampai jo kana ama. Oi kanaan, iko ka banjir gadang ke mana? Dado sampai berlindung lagi kecuali apa yang telah Allah tetapkan nak. Dan panjang batang kayu tu guys. Dak kamu nolong batang kayu tu nak. Bukit tinggi guys. Bukit tinggi jam gadang dak tinggi benar nak.
Pokoknya bo bahas bayo nak paido ya. Ala ringi ala disampaikan baalai. Usahalah soal memberikan hidayah itu adalah Allah. Mangko di situ tawakal awak. Anak awak tak katupulo. Awak sampaikan awak. Nak samayang. Nak mengaji. Nak kalau bisa awak tarik berbuat baik. Malah awak sampainya tarik. Tandu awak lai care, lai peduli. Ndak ada anyang-anyang dia dah. Kombo setiap berjalan di jalan dia kira kalam-kalam, mangalah preman ke. Tu awak khawatir tu judi online. Dah kayak nang kalam-kalam bari-bari Honda. Saya lihat dua Honda bari-bari, lampu nak do, tapi HP duit. Tu ya Allah. Mangalah pada menyanyi lampu ke sebuah aja. Anu itu. Mabar atau mabar? Oh mabar main bareng, oh santiang kan ni mesti. Kecok kok nobarnya, biasanya nobar nonton bareng, karena mabar namanya. Jadi karena datanya kini dan judi online tu lah tertinggi kini. Aku nama rusak kini aku babayu kah. Mama anduan-anduan lah macam-macam kini ya. Karena ada beraktivitas yang lain lah merasa nyaman dengan teknologi. Orang teknologi ko ada nilai kebaikan yang lain. Iko untuk berjudi, yo lebih praktis lah. Itu namanya judi online, judol. Iko tolonglah kecil lah, ko ada anak cucu kemanakan awak, usana masyarakat awak. Iko berbahaya secara pemikiran, perilaku, pergaulan sosialnya menjadi terasing. Dirilah cuek jo diri surang, bekonyo kalahnya mebebo, berdampak terhadap lingkungan sekitar. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu para luar mengecek itu. Ndak nyang dia mencelik kata itu doh. Allah mungko mahwa tak aku kacabial muncung anu delai. Keluar muncung tu ngecek ini. Ndak nyang ya dah. Mak lo ya kecil enggak tu. Oh berang lo berang tu elo alia. Nah, dah boleh mau judi online doh, alai. Lah, au islahim bainan nas. Nang ketiga memperdamaikan manusia, mempadamaian orang. Ku ada orang ka batangka, ada orang ka bacaka, ada badak kakak, bahasa anak-anak laki bini, harus ada ne orang yang berperan menjadi juru damai. Istilahnya mampailoan, nama lungga-lungga tu di pakabe balia, jangan nama lungga di patanggaan, di leloan caca, di papa lelo, didamaikan dan sampai berdampak pada aspek-aspek lain. Berikut pekerjaan yang baik, langkah yang baik iko. Jadi dari berbagai macam pilihan aktivitas cerita menjadi juru damai, menjadi kusui kamanyalasai, karuah kamampajania. Itu kecorang kini problem solving. Itu adalah pekerjaan yang amat baik, profesi yang bagus. Itu termasuk adalah masuk pengecualian dari tidak adanya kebaikan dari banyak bisik-bisik, kecuali salah satunya adalah untuk mendamaikan orang. Kau para luak damaian. Karena diajak pendekatan persaudaraan, pendekatan kebersamaan. Yo nama wa manusia, yo ambui dan samu hitam, pangana cik surang. Pandapik berbeda-beda. Kadang-kadang orang bercakap aku, kadang-kadang kan gara-gara bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Dek bingi kabingi, dek busuk hati, dek jejuk je mencilai orang, alah tambah lo aku adu domba, akhirnya nan terjadi adalah pertikaian, perselisihan. Nah, boleh dalam konteks apapun, dalam konteks keluarga, bermasyarakat, tempat karajo, di kantor-kantor, di malai termasuk politik, ko macam ujung-ujungan kepentingan aja ni. Nan jauh menjadi dakik, nan dakik anda menjadi jauh deh. Hendaknya awak adalah mendekatkan yang jauh, merapatkan yang longga-longga, mendamaikan orang yang berselisih. Dan jalan awak sampai dulu. Wajaknya untuk berdamai, masalah indah ado kusui ni nak selesai, indah ado karuh ni nak kajannya. Yang penting ada kemauan.
Tapi kalau cie karya ngok, cie karya rang, alah kasado punah je. Nado lain dapat tangka tu nado bahasa na menang, do hancur keduanya. Cie menjadi abu, cie menjadi arang. Nado gunungnya tekah tu do. Tapi itulah dalam realitas kehidupan. Kadang-kadang dia ada konflik dan dinamika itu terjadi loh semacam namanya itu dinamika yang lebih bagus dan percepatannya. Tetapi memang konflik itu perlu di manage. Ada buku itu teori tentang manajemen konflik. Kalau ada orang wak lah, ada manajemen konflik. Atau kusui rambut, namanya saya sikit. Kusui paruah, namanya saya. Kusui bulu, namanya saya. Paruah. Kusui alai, kusui sarang tampu, namanya saya. Tapi namanya saya. Jadi lado pendekatan ketika tingkat kerumitan masalah itu kakak, itu penyelesaiannya. Kalau lay masih di awak je batar lay, kalau rambut kau masih potensi lah untuk dibe pola, dibe skema seperti sikit itu kan lah dibentuk itu. Itu nama lurian, diluri di kemudian cici. Kalau paruh tu nado di awak, perlu minta keluar, berarti awak je menyelesaikan. Kalau kusi ayam bulu kan ayam pakai paruh kan. Inyo mah kecepat tu bersih. Tapi kalau kusui lah bentuk kusui sarang tampu buan atau pangkari mau jual nak jalan le cubalah membuka air bisa buka air gitu. Itu habis energi habis energi. Tapi awak poinnya adalah bahwa ternyata pendekatan komunikasi atau untuk berbicara materi yang dibicarakan termasuk materi yang terbaik itu adalah mengajak orang untuk berdamai, berseteru, tari batangka, bertikai dan segala macamnya. Ya, karena merasa mengklaim dengan kebenaran masing-masing, lalu kemudian iko yang difasilitasi oleh mediator. Awak menjadi mediator. Mediator kok memediasi dua pertikaian orang. Rasulullah SAW itu kan termasuk mediator, negosiator yang hebat. Masih muda beliau, bercakap dua kabilah. Kalau bahasa awak dulu bercakap dua kampung tu dua negari, kabilah Aus dan Khazraj, tidak nama selesai-selesai. Rasul yang datang. Caranya pendekatan dari Rasul itu pendekatan partisipatif. Nyolibatkan kedua belah pihak. Nyo pakai surban tentang meletakkan hijr aswad. Siapa yang kembali? Nyo dua yang selalu berkelahi itu Aus dan Khazraj. Tapi Rasul itu manon surbannya nyolatan dalam riwayat itu disebutkan Rasul untuk menempatkan kembali kasadue satu mangke kasadue tanpa disadari dari mereka ternyata mereka sudah menyelesaikan masalah mereka sendiri. Artinya adalah kasadue satu terlibat satu sakaki ndak cie di tagaan cie di mana-mana. Itu apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka. Kalau diajak bisa dikompromian. Itu kan ada namanya kompromi. Kalau bisa kompromi kan dionggo-onggo. Kalau tidak ya kompetisi. Kompetisi ya udah berarti berpacuan. Atau bisa kolaborasi. Kolaborasi ya diajak kerjasama. Diajak sado terlibat dan partisipasi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 100 yang balik bahwa tidak banyak kebaikan di dalam banyaknya pembicaraan atau bisikan manusia kecuali menyuruh sedekah, menyuruh dengan ma'ruf atau mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan hal demikian yang disebutkan tadi semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain, tidak ada embel-embel karena ria atau karena sum'ah atau karena ingin dipandang menjadi pahlawan, menjadi tokoh begini. Tidak ada rasa-rasa itu doh, tidak ada embel-embel itu, tidak ada kaitannya dengan soal nanti kalau kau menjadi viral, ambo terkenal, menjadi populer, bisa lo jadi calon bupati, bisa lo jadi calon gubernur. Nah itu doh, tidak ada niat-niat itu. Niat hanya mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik, mengajak mendamaikan orang. Dilakukan itu mengharap ridha Allah, bukan karena embel-embel dunia,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasaufa nu'tihi ajran azima." Maka kami akan memberikan dia balasan yang amat besar. Jadi dapat pahala awak. Jadi mendamaikan orang tu dapat pahala awak. Menyuruh orang berbaik baik tu dapat pahala awak. Majak orang bersedekah tu dapat pahala awak. Itulah kebaikan-kebaikan yang amat luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 1 sampai paleh. Betapa penegasan ini penting, ada nilai-nilai tertentu, nilai yang kasadonya itu adalah berkaitan interaksi awak dengan orang lain. Hablum minan nasawak. Hubungan awak majak orang namanya mempengaruhi orang dari ndak namuah menjadi amuah. Aikwa dari nyonya mau bersedekah, amuah bersedekah. Dari nyonya mau berbuat baik, amuah berbuat baik. Dari nyonya mau berdamai, amuahnya berdamai. Wa lakukan profesi itu, pekerjaan itu mendapat pahala yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hadir menjadi solusi, menjadi sitawa sedingin, bukan menjadi masalah, tapi kita adalah menjadi penyelesai masalah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.